Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok singkat kali judulnya nih? Jika Anies Baswedan yang menjadi Menteri BUMN, beres sama dia Pertamina. Bukan Pertamina aja, PLN, yang lain-lain pun beres sama dia. Kasusnya sekarang kan begini. Ada broker yang menipu rakyat, menjual RON 90 menjadi RON 92. Pertalite yang tak antri, kan itu. Pertalite disulapnya menjadi Pertama, pura-pura menjadi Pertama, dijual mahal. Penipuan kepada rakyat. Memangnya Anies bisa? Pertanyaan berikutnya, memang Anies pernah? Lontong pecel kalau orang berpikir tidak pernah. Itu pernah dilaksanakan Anies Baswedan. Memangnya Anies dulu Menteri BUMN. Dia kan Menteri Mendikbud dulunya. Dipecat lagi. Yang Menteri ESDM dulu yang membubarkan Petral, yang juga sama jenisnya dengan yang sekarang, yang ditangkap direktur-direkturnya itu kan yang membubarkan Sudirman Said, Petral itu. Tapi berubah lagi menjadi Pertamina Patra Niaga. Ini serunya kawan-kawan. Kalau kita berpikir Anies Baswedan tidak pernah melaksanakan hal itu, yang sama sejenis dengan hal itu, kita memang memelihara kebodohan bermiliar-miliar tahun namanya itu. Kenapa saya katakan? Mari kita lihat kasusnya Anies Baswedan yang diberesnya kemarin. Izin reklamasi yang dicabut Anies Baswedan itu bukan main-main itu. Bukan main-main kawan-kawan. Berlawanan dengan pusat, berlawanan dengan oligarki, berlawanan dengan penjahat perampok negeri ini sekarang yang masih bercokol sekarang ini. Ini saya katakan terus terang. Terus terang. Tidak sama dengan pagar laut sekarang nih. Pagar laut ini cabut, orang-orangnya yang ditangkap entah siapa. Anies Baswedan memang tak ada menangkap siapapun. Tapi yang dia hantam langsung tuh intinya. Intinya apa? Reklamasi pantai itu dari tahun sekian lah. Pokoknya zaman Soeharto lagi. Orde Baru. Orde Baru itu kapan hancurnya? Tahun 2001, 2099. Sejak itu lagi digagas. Kemudian lanjut itu. Tiap-tiap masa presiden itu ada itu. Tapi apa yang salah di situ? Yang dibubarkan, yang dicabut izinnya oleh Anies Baswedan, dan Anies Baswedan tak pernah bisa diperkarakan sampai sekarang. Padahal itu dia menghantam oligarki. Bahkan Luhut sendiri, Luhut Binsar Panjaitan, itu menteri sekarang tuh, yang menteri yang terus-menerus menjadi pusat kekuasaan elit kekuasaan yang tak tersentuh hukum katanya, pernah mengatakan siapa dia? Padahal dia tahu itu Anies Baswedan. Siapa dia? Memang siapa dia? Nah, apa yang dilakukan Anies Baswedan? Coba kita lihat dulu. Mencabut izin reklamasi itu bukan gampang. Itu izinnya sudah lama itu. Bertahun-tahun. Sejak Soeharto sampai kemudian Jokowi. Sampai saat Anies Baswedan menjadi gubernur. Kok bisa dia? Intinya apa? Tunggu dulu. Kasus sekarang kalau kita lihat, kita petakan. Itu yang di media massa, media sosial itu semuanya balau-balaunya itu. Lateung semuanya. Kunci sebenarnya adalah peraturan. Peraturan apa? Ada yang mengatakan itu sistemnya lah, yang inilah. Sebenarnya peraturannya. Kenapa Indonesia harus mengimpor minyak melalui broker, melalui makelar, melalui agen? Siapa yang membuat peraturan itu? Kalau tidak ada peraturan, di situ kuncinya. Kalau tidak ada peraturan atau menyalahi peraturan, saya rasa peraturan itu banyak yang bagus, tapi ada yang jelek. Itulah yang terjadi di izin reklamasi. Disalahi peraturan itu sendiri, diselewengkan. Di sini juga melalui broker katanya. Kenapa? Pertanyaan kita, kok tidak bisa negara langsung, Pertamina langsung? Itu anak perusahaan itu yang dijadikan broker itu. Kok harus melalui makelar agen? Kalau kita sebagai agen menjual rumah melalui agen itu kan mahal. Membeli rumah melalui agen mahal, langsung ke pemiliknya, tidak keluar komisi. Ini ngapain negara memberikan komisi padahal minyak itu disubsidi lagi. Kebutuhan orang banyak lagi. Kenapa melalui broker? Melalui broker kita misalnya membeli barang ke toko. Ke toko langsung. Mana yang lebih murah kalau kita melalui orang lain? Kita suruh orang lain. Aku beli ini sama kau. Tolonglah beri ke situ. Ngapain? Untuk apa melalui broker? Negara bisa kok membeli langsung.
Perjanjian dengan negara lain bisa juga. Semuanya bisa. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh negara? Kenapa harus melalui broker? Dan siapa yang membuat peraturan itu? Itu lagi yang ditarik kepalanya ke atas. Itu bukan orang-orang. Yang direktur-direktur itu pelaksana-pelaksana semua. Dalangnya ada di belakang itu, di belakang. Siapa yang buat peraturan? Indonesia yang membuat peraturan itu semuanya adalah DPR dengan presiden. Itu yang diambil sekarang harusnya. Jangan yang kecil-kecil seperti itu juga. Seperti di Kohot, siapa itu pagar laut? Kohot. Masa Kohot yang diambil kepala desa? Dia mungkin hanya sebagai korban, diancam di bagaimanapun. Begitu juga Anies Baswedan. Kita perhatikan ke konten ini lagi. Anies Baswedan mencabut izin reklamasi. Itu peraturan itu betul yang dipotongnya. Itu kuncinya. Dapat inti yang kawan-kawan. Kalau Anies Baswedan menjadi Menteri BUMN sekarang itu, dia cabut peraturan itu semua. Cabut semua. Nggak bisa lagi bermain orang. Kalaupun bermain, itu adalah aparat-aparat negara lagi. Menterinya yang bermain, presidennya yang bermain lagi. Itu sulit melakukannya. Karena berlawanan dengan rakyat. Bisa-bisa juga, bisa. Tapi sudah nggak elit lagi permainannya. Petral dibubarkan oleh Sudirman Said. Tapi didirikan balik Pertamina Patra Niaga ini. Orangnya itu juga. Kacau kan? Di izin reklamasi begitu juga saudara. Setelah dicabut izinnya oleh Anies Baswedan, begitu Anies Baswedan tidak menjadi gubernur lagi, pagar laut muncul pagar laut di mana-mana lagi. Makanya saya katakan kalau Anies Baswedan menjadi Menteri BUMN sekarang, dia cabut akarnya. Apa yang terjadi? Memang banyak yang terkena ke atas, bahkan sampai titik teratas pun hancur dibuatnya. Kata Dahlan Iskan dulu, saya tidak bisa mencabut seperti Anies Baswedan lah kira-kira kan. Karena sampai ke langit ketujuh. Anies Baswedan sampai Sidratul Muntaha dia hantam itu. Saya yakin itu. Makanya saya katakan kalau Anies Baswedan sekarang menjadi Menteri BUMN, beres itu semua. Apalagi menjadi presiden. Terima kasih.